Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Aulia, NIM 20020103440 dari kelas Islam Ilmu Pengetahuan G. Di sini saya akan menjelaskan terkait tokoh Islam yaitu Al-Qaradawi dalam perannya dalam ekonomi. Yang pertama, Al-Qaradawi dengan nama lengkap Yusuf Abdul Al-Qaradawi. Ia dilahirkan pada tanggal 9 September 1926 di sebuah desa yang bernama Sofat Turab, daerah Mohalla Al-Kubro, Provinsi Al-Qorbia, Republik Arab Mesir. Dari kalangan keluarga yang taat beragama dan hidup sederhana. Ayahnya yaitu bernama Abdullah adalah seorang anak dari pedagang sukses Haji Ali Al-Qaradawi. Al-Qaradawi besar, tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga agamis dan keperadaban dengan pertanian sebagai mata penghasilannya. Ketika masih kanak-kanak, beliau telah ditinggalkan oleh ayahnya, tepat pada usia yang masih baru, yaitu menginjak 2 tahun. Kemudian beliau disuruh dan dididik oleh pamannya dengan penuh kasih sayang dan beliau akui sebagai ayahnya. Dengan perhatian yang cukup baik dan lingkungan keluarga yang tekun dalam beragama serta dan kuat beragama itu, pada umur 5 tahun Al-Qaradawi telah memulai hafal Al-Quran. Dalam perkembangannya, beliau belum sampai di usia 10 tahun, ia sudah mempunyai penghafal Al-Quran secara keseluruhan dan serta fasih dalam membacanya. Karena pengetahuannya tentang tajwid yang sempurna dan merdu pula lagi suaranya. Pendidikan selanjutnya diteruskan ke Mahat Tanta yang diselenggarakan selama 4 tahun. Kemudian pada tingkat menengah yang diselesaikan dalam waktu 5 tahun. Dan dari sinilah Al-Qaradawi melanjutkan pendidikannya di tingkat tinggi dengan memasuki Universitas Al-Azhar Kairo untuk mengambil bidang studi agama pada Fakultas Usuluddin sampai mendapat syahadah aliyah pada tahun 1952 sampai 1953 dalam kisaran waktu 1 tahun dengan predikat lulusan terbaik juga. Kemudian pada tahun 1957 Al-Qaradawi masuk pada Ma'had Al-Buhus wa Ad-Dirat Al-Arabiyah sehingga mendapat diploma tinggi di bidang bahasa dan sastra. Tahun 1960, beliau mendapatkan studi pada pascasarjana di Universitas Al-Azhar dengan konsentrasi tafsir hadis. Selanjutnya, Al-Qaradawi berhasil menyelesaikan pendidikannya pada program doktor dengan disertai Fikih Al-Saqah pada tahun 1972 dengan predikat cum laude. Selama karirnya, Al-Qaradawi pernah memegang berbagai jabatan penting, diantaranya yang pertama, Dekan Fakultas Syariah dan Studi Islam di Universitas Qatar. Yang kedua ada Direktur Kajian Sunnah dan Sirah di Universitas Qatar. Yang ketiga, anggota lembaga tertinggi Dewan Fatwa dan Pengawasan Syariah dan di Persatuan Bank Islam Internasional. Yang keempat ada pakar fikih Islam di Organisasi Konferensi Islam. Yang kelima, anggota atau pendiri Yayasan Kebijakan Islam Internasional. Yang keenam ada anggota Majelis Pengembangan Dakwah Islamiyah di Afrika. Mengingat besarnya dan kontribusi yang diberikan oleh Al-Qaradawi dalam bidang ekonomi Islam, maka pada tahun 1411 Hijriah, beliau mendapatkan penghargaan dari IDB atau Islam Development Bank atau juga Bank Pembangunan Islam. Bahwa pemikiran ekonomi Al-Qaradawi khususnya mengenai ekonomi kontemporer sangat relevan pada saat ini. Al-Qaradawi dengan metode ijtihad kontemporernya mampu memberikan kontribusi pemikiran ekonomi yang relevan dengan situasi dan zaman saat ini. Perkembangan pemikiran ekonomi Islam kian menggeliat terutama sejak akhirnya lahir mazhab-mazhab ekonomi Islam seperti Iqtihaduna, Mainstream, dan Alternatif Kritis. Al-Qaradawi adalah sosok ulama yang banyak menghasilkan karya tulis. Di antaranya adalah karya-karya Al-Qaradawi di bidang ekonomi. Di dalam karya-karya tersebut terdapat banyak sekali ekonomi Al-Qaradawi, khususnya permasalahan fikih ekonomi kontemporer. Pemikiran ekonomi Al-Qaradawi di antaranya ada beberapa zakat profesi, konsep pajak, riba bunga bank, ekonomi dan etika, akad jual beli murabah,
Salah satu tokoh pemikir Islam saat ini adalah Al-Qaradawi yang dikenal sebagai ulama dan pemikir Islam yang unik sekaligus istimewa. Keunikan dan keistimewaannya itu tidak lain karena Al-Qaradawi memiliki metodologi yang khas dalam menyampaikan risalah Islam. Karena metodologinya tersebut, Al-Qaradawi diterima oleh kalangan barat sebagai seorang pemikir yang selalu menampilkan Islam secara ramah, santun, dan modern. Kapasitasnya itu yang membuat Al-Qaradawi sering menghadiri pertemuan internasional para pemuka agama-agama di Eropa maupun Amerika sebagai wakil kelompok Islam. Berdasarkan penjelasan yang sudah saya sampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwa pemikiran ekonomi Yusuf Al-Qaradawi atau biasa dikenal dengan Al-Qaradawi yang tertuang dalam karya-karyanya yang khusus memfokuskan pembahasan ekonomi. Berkaitan dengan zaman profesi dan kitab fikih, Al-Zakah menyatakan bahwa salah satu yang termasuk objek zakat adalah penghasilan atau profesi. Selanjutnya, berkaitan dengan wajib pajak, Al-Qaradawi berpendapat bahwa pajak itu merupakan salah satu kewajiban yang mesti ditunaikan oleh setiap pajak dan dipaksa harus membayar apabila tidak mau membayarkannya secara sukarela. Adapun pemikiran yang berkaitan dengan riba dalam bukunya yang berjudul Fawaid al-Buruqiyya al-Riba al-Haram menyatakan bahwa bunga bank konvensional termasuk riba yang dilarang. Dalam Islam, kegiatan ekonomi tidak bisa terlepas dari etika. Terlahir berkaitan dengan transaksi dengan skema jual beli murabahah. Lil Amir Bilal Syiro Al-Qaradawi berpendapat bahwa hukumnya boleh. Sekian materi mengenai Al-Qaradawi dalam perkembangan ekonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.